Tentu banyak hadis-hadis ya yang berbunyi tentang masalah ini. Misalnya kalau ibu-ibu itu ada hadis Nabi SAW, wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia akan datang memegang tangan suaminya lalu berkata, saya tidak bisa tidur kalau kau belum ridho. Saya tidak. Ini sabda Nabi ya, wahyu memandu ibu-ibu pakai cara ini. Ini tuntunan dari Allah bukan dari saya. Wanita ahli surga, wanita yang kalau dia salah atau suaminya salah, dia datang memegang tangannya sambil mengatakan, saya nggak bisa tidur kalau kau tidak ridho. Ternyata ini secara zahir hadisnya, bisa saja ibu-ibu bilang, kok kesannya suami salah saya yang harus minta maaf ya. Ternyata ini tuntunan wahyu, laki-laki itu kalau ibu minta maaf sama dia, yang terjadi dia minta maaf. Dia akui kesalahannya. Itu karena dia pakai akal pikiran. Bapak-bapak sini coba kalau istrinya datang, maafin saya ya kalau saya punya salah. Padahal kita nih yang salah nih. Apa yang anda akan lakukan? Oh ya saya yang salah, maafin saya. Laki-laki akan begitu. Itu tuntunan dalam agama, nggak mungkin salah wahyu. Karena ternyata laki-laki kalau mau disinggung, dipahami, dipegang paham harus begitu. Ada jiwa kepemimpinan, gitu ya. Biasanya mereka tidak mau diguruin, ya, karena ada sifat itu. Laki-laki juga begitu. Bagaimana Nabi SAW menghadapi para istri-istrinya? Ada masalah, sudah minta maaf, sudah selesai, sudah dimaafin sama Nabi SAW. Nggak ada lagi diungkit-ungkit. Banyak kesalahan dilakukan oleh Aisyah, oleh Hafsah, salah, minta maaf, Nabi maafin, udah selesai. Saya udah maafin. Dan Allah mengatakan wal afina 'anil nas wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah SWT, wal qadimin al ghaidh, orang yang bisa meredam emosinya pada saat dia mampu melampiaskannya. Ini laki-laki nih, kita jadi suami, kita benar nih, istri kita salah. Kita bisa lampiaskan salah itu sebenarnya, marah. Tapi kita redam malah, namanya qadimin al ghaidh. Ghaidh itu emosi yang kita dalam kondisi benar. Ibu-ibu lagi benar nih, suaminya yang salah. Tapi qadimin al ghaidh, meredam emosinya, nggak mau dilampiaskan, gitu kan? Allah memuji itu, wal qadimin al ghaidha wal afina 'anil nas, lalu dia memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ada sedikit kisah berhubungan dengan masalah ayat ini, tapi tidak berhubungan dengan rumah tangga. Seorang ulama tabi'in dulu, dia lagi duduk sama tamunya. Sementara itu ada satu budak, ya, budaknya yang biasa hidangkan makanan. Pada saat tamunya sudah duduk, budak ini lagi bawa marak, ya, kuah, sop atau apa marak ya, yang panas sekali. Tidak sengaja si budak ini mendidih ini, tidak sengaja budaknya kesentuh karpet, jatuh, tumpah semua marak di badan tuannya. Bayangin nih, kuah panas tumpah. Kalau agama yang menjadi landasan kita, Bapak Ibu sekalian, emosi terkontrol, ya. Semua pemasukan, pengeluaran, tatapan mata, ucapan yang diucapin, tangannya, semuanya itu terkontrol. Bayangin dalam kondisi tumpah sebadan kuah marak yang panas. Apa yang terjadi? Si budak ini tahu pasti tuannya akan marah, manusiawi. Lalu dia mengatakan, wahai Tuan, Allah berfirman, wal qadhiminal ghaidha, dan orang yang bisa meredam emosinya pada. Jadi ghaidh itu emosi yang meluap-luap dan dalam kondisi benar loh ya. Anak kita salah nih, kita bisa mukul dia, tapi kita redam. Pada saat itu justru kita bisa marah dengan pegawai atau pembantu kita, tapi kita redam, gitu kan? Lalu tuannya mengatakan diredam, baiklah. Tiba-tiba dia tarik nafas dan mengatakan baiklah. Lalu tuan pembantu budak ini pintar, karena dia paham agama, dia juga bilang, karena dia tidak sengaja tadi, bukan sengaja nuang. Dia bilang lanjutan ayat Tuan, wal afina 'anil nas, dan orang yang suka memaafkan orang. Tuannya bilang afautu, saya sudah maafkan kamu. Lalu dilanjutkan kata Tuan, kata budaknya, dan Allah berfirman Tuan penutupan ayat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Kata tuannya, kau saya bebaskan dari keterbudakan. Bagaimana kalau ayat Al-Quran mengontrol seseorang? Luar biasa. Agama kalau dipegang teman-teman sekalian luar biasa. Dan Allah itu maha mengetahui, maha jeli, lembut, tahu semuanya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia pasti lihat.
Pasti ada balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi keburukan, pasti dia lihat hukumannya. Memaafkan orang. Kalau kita maafkan orang lain, sementara dia belum minta maaf sama kita. Ada orang fitnah, ada orang ghibah. Itu perintah agama. Orang yang awet muda, orang yang selalu lapang dada. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, pada saat meninggal hanya 3 lembar rambut putihnya. Umurnya 63 tahun. Dikatakan oleh Anas bin Malik, sahabat Nabi, pembantu Nabi, saya bekerja menjadi pembantu di rumah Nabi SAW 10 tahun, dari 9 tahun sampai 19 tahun. Tidak pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW berkata kasar kepada istri-istrinya atau pembantunya, nggak pernah. Ingatin, tapi nggak emosional, gitu kan. Sehingga Allah SWT berikan dia kelebihan yang luar biasa. Istrinya pun akhirnya jadi malu dengan Nabi SAW, karena orangnya tidak pernah marah, kecuali hukum Allah SWT dilanggar. Karena Aisyah berkata radhiyallahu anha dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya, hak pribadinya, duniawi, dimaafin sama dia. Kecuali hukum Allah dilanggar. Kalau sudah hukum Allah lain, maka Nabi SAW berubah wajahnya menjadi merah karena dilanggar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengingatkan dengan sangat tegas kalau masalah ini. Tapi tetap juga Nabi menggunakan ketegasan, bukan kekerasan. Beda ya. Tegas itu, ini boleh, ini nggak boleh. Jangan lakukan, ini lakukan. Keras itu mata melotot, kata-kata kasar, memukul, itu keras. Itu nggak ada dalam Islam. Tapi tegas boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini saya suka, ini saya nggak suka. Jadi jelas semuanya. Gitu ya. Kalau ada orang berbuat buruk sama kita, fitnah, ghibah, kita sakit hati nih. Baik, sabar. Cobaan lagi datang. Dan yang diperintahkan dalam agama, memaafkan orang itu. Walaupun pahit, udah maafin. Perintah agama itu. Maafin dulu. Terus anda bilang, enak benar Ustaz, dia ghibah saya, dia fitnah saya, kita maafin. Iya, maafin. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Dia enak sudah berbuat salah, nggak perlu khawatir. Allah akan menghukum seseorang selama dia belum memenuhi syaratnya. Apa syaratnya kalau orang buat salah? Minta maaf. Kalau kita maafkan sebelum dia minta maaf, kita dapat pahala, meredam hati kita dari penyakit-penyakit hati, kita bisa legah tidur, bisa legah makan, tapi dia tetap dihukum sama Allah kalau dia tidak minta maaf. Karena ada hukuman di situ. Kecuali dia minta maaf, nah itu lain. Makanya kita disuruh maafin. Sudahlah, legohon saja. Tenang aja, gitu kan? Maafin orang lain, maka akan tenang hidup itu. Gak ada makanan, ya sudahlah. Gak ada makanan. Saya pulang ke rumah, ada makanan? Nggak ada, tadi nggak masak. Bisa saya beliin di sebelah padang? Beli aja, nggak apa-apa, bawa sini. Nggak masak, makanan. Mau ribut gara-gara tidak masak? Sudahlah, maafin. Asal jangan juga istri ini setiap saat tidak masak juga, akhirnya suaminya mungkin mau cobain masakannya yang jadi masalah. Selama urusan dunia, toleransi saja, maafin. Kan gitu. Tapi kalau urusan agama nggak boleh. Nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, nggak sholat, nggak jalani kewajiban. Nah ini lain.